Saya berputus asa, saya menyerah karena sensasi yang saya rasakan sangat luar biasa. Saya mengalami sensasi setiap hari, setiap saat, mengalami 1001 sensasi yang macam-macam, dan itu sangat menyiksa diri saya. Kemungkinan besarnya alasan yang dipakai oleh teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang menyerah, alasannya kemungkinannya adalah seperti itu. Sampai sakit-sakitan, iya. Kita dibanting itu bahkan setiap hari, setiap saat, iya. Tapi hanya untuk sampai sakit, untuk sampai bawah, sampai mentok, itu saja. Tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas apa-apa, saya hanya ingin motivasi singkat saja. Yang ini adalah salah satu juga yang membuat saya termotivasi, yaitu adalah seperti ini. Misalnya ketika kita mempunyai anak atau mempunyai adik yang dia berkeinginan terus bersenang-senang setiap hari, setiap saat, bahkan 24 jam nonstop ingin bersenang-senang terus dengan cara bermain game atau bermain apapun bentuknya, itu terus-terusan 24 jam dia berkeinginan seperti itu. Kita sebagai orang tua atau sebagai kakak melihat peristiwa yang seperti itu, secara umum, secara normal, pasti kita menasehati dia, pasti menegur atau bahkan memarahi dia. Secara umum akan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita benci sama dia sampai-sampai kita memarahi dia? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kita tidak benci kepada dia, justru itu adalah bentuk sayang kita kepada dia. Karena kita tahu ujung kehidupan dia secara umum ketika bersenang-senang setiap hari dengan cara yang seperti itu akan endingnya, akan hidupnya akan buruk, akan hancur. Maka dari itu, berangkat dari situ, sebelum itu terjadi, maka kita menasihati, kita menegur, bahkan memarahi dia, agar supaya akhir kehidupannya atau ujungnya itu kehidupan yang membahagiakan, ataupun kehidupan yang selamat, bukan kehidupan yang hancur. Itu sama halnya ketika kita mengalami gangguan asam lambung. Itu menurut saya sama, teman-teman. Kita setiap hari inginnya senang-senang terus, setiap saat inginnya senang-senang terus, tanpa mau ada teguran atau tanpa mau kita ditegur. Tapi kalau itu dibiarkan terus-terusan, maka kemungkinannya adalah ujung kehidupan kita akan hancur, akan berantakan, bahkan tidak akan selamat. Kalau singkatnya adalah kita tidak akan selamat dunia, bahkan tidak akan selamat akhirat. Itu kalau kita dibiarkan senang-senang terus tanpa ada ditegur sama sekali. Jadi dengan itu kita diizinkan oleh Allah, yaitu mengalami gangguan asam lambung. Itu adalah salah satu teguran Allah untuk kita, agar supaya ujung kehidupan kita kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat. Ya singkatnya, kehidupan yang selamat dunia dan selamat akhirat. Itu adalah salah satu teguran Allah, bukan bentuk bencinya Allah kepada kita, sama sekali bukan. Justru itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Karena kalau kita dibiarkan, kalau menurut saya sendiri ya memang, kalau saya pikir-pikir ya seperti itu. Kalau saya dibiarkan senang-senang terus tanpa ada teguran, kayaknya memang benar saya akan berantakan sekali. Dengan kita diizinkan mengalami gangguan asam lambung, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati. Yang akhirnya singkatnya yaitu tadi, kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Jadi bagi kita para pejuang gangguan asam lambung yang sekarang ini putus asa, yang sekarang ini menyerah, menurut saya kurang tepat, dan kita harus bangkit, kita harus semangat lagi, teman-teman. Kita putus asa atau kita menyerah, alasan kita tidak ada, teman-teman. Kita tidak punya alasan yang tepat untuk menyerah dan untuk putus asa. Kita tidak punya alasan. Mungkin kita akan beralasan, saya berputus asa, saya menyerah karena sensasi yang saya rasakan sangat luar biasa. Saya mengalami sensasi setiap hari, setiap saat, mengalami 1001 sensasi yang macam-macam, dan itu sangat menyiksa diri saya. Kemungkinan besarnya alasan yang dipakai oleh teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang menyerah, alasannya kemungkinannya adalah seperti itu. Tapi alasan yang seperti itu pun menurut saya tetap kurang tepat. Karena memang sensasi yang sebegitu macam pun, yang mungkin sangat menyiksa sekalipun, itu adalah salah satu untuk membuat kita lebih benar, lebih bisa waspada, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah,
dan memang ujungnya bisa selamat dunia dan bisa selamat akhirat. Semua sensasi itu adalah menurut saya seperti itu. Jadi bukan untuk membuat kita hancur. Sensasi yang macam-macam itu bukan untuk membuat kita hancur, teman-teman. Sama sekali bukan. Kita dibanting oleh sensasi itu, iya. Kita dibanting sampai bawah, sampai sakit-sakitan, iya. Kita dibanting itu bahkan setiap hari, setiap saat, iya. Tapi hanya untuk sampai sakit, untuk sampai bawah, sampai mentok, itu saja. Tapi tidak untuk sampai hancur. Tidak, teman-teman, tidak sampai hancur. Kita dibanting sampai bawah itu adalah tidak lain tidak bukan untuk melejitkan kita lebih tinggi, untuk menerbangkan kita lebih tinggi lagi, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi walaupun sensasi yang macam-macam yang mungkin sangat menyiksa itu adalah bantingan untuk membuat kita lebih tinggi, untuk membuat kita lebih terbang lagi, bukan untuk menghancurkan kita berkeping-keping. Sama sekali bukan. Dan itu memang adalah salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau kita sudah tahu itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita, terus kita putus asa, kita menyerah lewat mana? Kita nggak bisa menyerah, kita nggak bisa putus asa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah semangat terus, mengupayakan terus sampai kita diizinkan kembali sehat oleh Allah. Saya kira segitu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.